Rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad yang telah berkuasa selama setengah abad akhirnya tumbang oleh pasukan pemberontak pada Minggu 8 Desember 2024 pagi waktu setempat. Seorang otoriter yang tega membunuh rakyatnya sendiri dengan gas beracun dalam perang saudara selama 13 tahun itu telah meninggalkan negaranya saat kejatuhan Damaskus ke tangan pemberontak sudah di depan mata. Assad dan keluarganya dilaporkan media Rusia kabur ke Rusia dan sudah mendapat suaka dari Moskwa. Sebelum perang saudara kembali pecah yang berujung pada runtuhnya rezim Assad, selama 4 tahun terakhir konflik di Suriah mereda seolah-olah sudah berakhir. Assad menguasai sekitar 70% wilayah Suriah, sementara para pemberontak yang terdiri dari beragam kelompok menguasai 30% wilayah, terutama provinsi Idlib. Namun upaya menggulingkan Assad tiba-tiba memanas lagi pada 2 minggu lalu. Para pemberontak melancarkan serangan dadakan yang berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis di Suriah. Lantas, mengapa para pemberontak akhirnya bisa meruntuhkan pemerintahan Assad? Faktor pertama, Suriah tengah menghadapi krisis ekonomi karena dampak perang. Sejumlah laporan menyebut sebagian besar perekonomian negara itu selama ini disokong oleh perdagangan ilegal obat psikoaktif jenis Kaptagon. Perekonomian yang terus merosot membuat warga semakin kesulitan bertahan hidup. Kondisi ini juga dialami oleh para tentara Assad yang sebagian besar tidak ingin berperang untuk dirinya. Saat pemberontak bergerak maju ke wilayah kekuasaan Assad, para tentara dan polisi meninggalkan pos-pos mereka, menyerahkan senjata, kemudian melarikan diri. Pemerintah Suriah hampir tidak berbuat banyak untuk membangkitkan kekuatan pasukan mereka. Secara militer, rezim Assad sangat lemah selama bertahun-tahun dan ketergantungan dengan dukungan Rusia, Iran, serta kelompok pro-Iran. Assad tak bisa mengandalkan pasukannya yang kekurangan perlengkapan dan tidak punya motivasi. Namun pada saat bersamaan, para sekutunya sedang sibuk dengan konflik-konflik lain. Inilah yang menjadi faktor kedua. Rusia sibuk menghadapi Ukraina sejak 2022, sementara Iran dan Hizbullah Lebanon sedang menghadapi dampak serangan Israel. Kehancuran yang dialami Hizbullah berperan penting dalam keputusan kelompok militan dan pemberontak Suriah untuk melakukan serangan dadakan ke Aleppo. Pasukan Assad pun melemah karena tidak ada bantuan dari para sekutu, sehingga kota-kota di Suriah mampu direbut oleh pemberontak dalam kurun waktu 2 minggu. Para analis menyebut pemberontak di Suriah memanfaatkan kekosongan peran para sekutu Suriah itu untuk bergerak maju. Duta Besar AS di Suriah, Robert Forst, menilai serangan Israel selama berbulan-bulan di Suriah dan Hizbullah serta gencatan senjata di Lebanon menjadi faktor yang membuka peluang bagi para pemberontak Suriah untuk melancarkan serangan lebih jauh. Pemberontak telah mendeklarasikan era baru di Suriah dan menjanjikan koeksistensi damai serta tak akan meluncurkan operasi balas dendam.